Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat semua, selamat datang di podcastku. Lahirkan amal soleh di setiap peristiwa. Di episode kali ini, saya Muhammad Ibrahim Al-Hanif akan berbincang-bincang dengan Kepala Cabang Ulas Jawa Tengah, Bapak Agus Jamaluddin. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Agus? Sehat selalu ya? Alhamdulillah, selalu sehat. Selalu sehat. Semangat. Ya. Ini kalau boleh ngobrol-ngobrol ini sebenarnya kita running dari berapa hari nih Pak kita podcastan. Ini di sesi-sesi akhir ya. Sesi-sesi akhir. Oke. Apa namanya tentang Jawa Tengah ya, terutama di perhimpunan ini Pak. Betul, ya. Agus. Ya. Teman-teman Jawa Tengah itu apa namanya paling terlihat paling solid, kemudian paling paling banyak juga aktifnya juga. Nah itu gimana sih Pak kok teman-teman Jawa Tengah itu bisa saling guyup rukun, kemudian kalau ngadain acara bareng-bareng ayo sekali di trigger dikit langsung semangatnya membara-bara, itu gimana Pak? Ya, nah, terima kasih Mas Hanif. Jadi memang ini tidak lepas dari sejarah BMT sebenarnya ya, bahwa mungkin kemarin-kemarin sudah disampaikan oleh beberapa narasumber kita ya, bahwa secara BMT itu memang kemudian tumbuh paling banyak di Jawa Tengah. Gitu. Sehingga pertumbuhan LAS MKU ini juga sebenarnya berbanding lurus ya dengan banyaknya BMT di Jawa Tengah. Nah, tugas kita sebenarnya tinggal kemudian bagaimana menyemangati mereka, membuat kompak mereka, kemudian mencoba memecahkan problematika yang ada bersama-sama. Jadi saya hanya mengikuti saja. Iya, karena mereka sudah bagus-bagus semua ya. BMT-nya sudah besar-besar juga ya, Baitul Malnya terutama ya. Kalau di Jateng itu kan hampir di banyak titik ya ada Baitul Mal yang besar. Di Wonosobo ada Tamsis, ada Al-Huda, ada Marhamah. Itu Baitul Mal yang cukup besar. Di Solo Raya juga banyak ya, ada Aum, ada Safina, ada Tumang gitu. Di Tegal ada Bum, di Cilacap ada. Karena memang base-nya teman-teman perhimpunan tuh di Jawa Tengah ya. Di Jawa Tengah. Tapi yang sedikit bukan lucu ya istilahnya, yang menurut saya tuh unik, paling banyak perhimpunan tuh anggotanya di Jawa Tengah Pak. Betul, ya. Tapi kantor pusat itu di Jogja sama di Jakarta. Ya betul. Itu barangkali strategi aja ya. Ya mungkin strategi aja. Bahkan saya pas ketika podcast dengan Pak Saat yang selaku beliau kan inisiator perhimpunan dan juga ketua perhimpunan pertama kali, itu malah kantor perhimpunan pertama di Jakarta. Padahal anggotanya banyak yang di Jawa Tengah. Ya kita itu semangatnya memang menasional ya. Bagaimana agar BMT ini bisa menjadi salah satu infrastruktur yang kuat dan besar berkontribusi untuk Indonesia. Makanya saya kira saya melihatnya itu gagasan yang cerdas dari para pimpinan kita di BMT. Jadi bagaimana kita punya kantor dulu di Jakarta ya, setelah ini besar kita pindah ke Jogja ya kan. Nah, ini sekarang sudah mulai sebagian bergeser ke Semarang. Oke. Menarik. Mungkin saya mau menarik kembali ke Pak Agus ya. Pak Agus itu kan dari BMT Fastabik. Ya. Dan saya bertemu dengan beberapa BMT. Contohnya yang BMT besar aja ya Pak. Kayak Tamzis itu punya khusus orang Mal. Pak Andi. Nah, kemudian Beringharjo punya khusus orang Tumang. Sedangkan di Fastabik itu sepengetahuan saya nggak ada khusus di Baitul Mal. Bahkan Pak Agus ini kan di Direktur Marketing ya. Marketing dan communication. Nah, seperti apa sih Baitul Mal di Fastabik itu Pak? Ya,
Kalau di Fastabik ini dulu sebenarnya ada ya, dulu ada khusus pengelola Baitul Mal. Gitu. Kemudian memang seiring waktu ada dinamika inherent dan sebagainya. Yang inherent ini diterjemahkan beda-beda oleh tiap BMT ya. Kan? Iya. Saya ngobrol dengan Pak Andi kemudian Pak Anto itu juga terjemahan inherent berbeda. Ya, dan itu oke-oke saja saya kira, enggak masalah ya. Kita akan mendapatkan nanti di hasil akhirnya akan mendapatkan pembelajaran bersama-sama. Oh, model Fastabik yang inherentnya semua pengelola Baitul BMT adalah ya mikir tampil ya mikir mal gitu. Ya punya target tampil ya punya target mal gitu. Ada nilai lebih, ada kekurangannya. Ada saya lihat di Beringharjo misalnya ya, ada khusus pengelola Baitul Mal. Jumlahnya juga cukup banyak. Cukup banyak ya, Pak itu cukup banyak. Itu juga ada kelebihannya, ada kekurangannya. Dan nanti saya kira pada akhirnya kita akan mengerucut pada satu model ya. Sepertinya memang ke depan tetap harus ada nih orang yang memang concern, fokus mengelola ya, memikirkan konsep ya, program Baitul Mal di setiap PMT. Saya kira ke depan Fastabik pun saya kira akan begitu arahnya. Oke. Kemudian saya narik lagi nih dari tadi perhimpunan, kemudian Fastabik saya narik lagi ke Jawa Tengah, Pak. Di Jawa Tengah ini kan alhamdulillah kan kita SK sudah dapat nih. Kemudian tadi juga salah satu cabang yang aktif itu Jawa Tengah. Nah, bayangannya Pak Agus nih setelah dapat SK kan kita lebih bebas nih untuk bergerak karena memang kita sudah resmi untuk menjadi Lasnas. Betul. Nah, bayangannya Pak Agus sebagai kepala cabang ini Jawa Tengah mau diarahkan kemana ini, Pak? Ya, pertama tentu saya ya akan mengikuti arahan dari pusat ya, karena Las MKU ini kan berjenjang. Saya harus tentu mengikuti nanti arahan-arahan dari pusat seperti apa. Tapi target awal ini sebenarnya bagaimana agar BMT anggota perhimpunan semua menjadi ULAS. Itu targetnya. Alhamdulillah dalam mungkin 3-4 bulan terakhir ya, saya cek sampai tadi siang setelah duhur itu sudah 61 ULAS. Khusus Jawa Tengah. Khusus Jawa Tengah. Padahal nasional kan targetnya hanya 100 tahun ini ya. Yang Jawa Tengah sudah 60 itu. Sisanya nanti mungkin Jogja, Jawa Tengah dan lain-lain. Lampung ya. Gitu. Jadi target pertama saya bagaimana agar PMT ini bisa bergabung menjadi unit layanan. Nah, nanti baru setelah itu kita akan mengkonsolidasikan lagi kekuatan ini. Nah, nanti insya Allah tahun depannya 2022 kita baru bicara soal program kerja. Program kerja apa nih yang kira-kira kalau saya sendiri melihat bahwa Las MKU ini berbeda dengan las-las yang ada sebelumnya gitu. Bedanya di mana? Las MKU ini diinisiasi dari pergerakan perhimpunan BMD Indonesia yang notabene merupakan basicnya adalah ekonomi, kan? Lembaga keuangan. Sehingga ke depan program-programnya harus lebih banyak bicara tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat duafa. Bagaimana mengangkat orang-orang yang duafa itu bisa lebih berdaya, gitu ya, sejahtera melalui program-program dari Las MKU. Itu yang pertama. Yang kedua, sesuai namanya nih, membangun keluarga utama. Ke depan program-program Las MKU base-nya harus keluarga. Jadi misalnya nih ya, misalnya kalau anak-anak dikasih beasiswa ya, harus ada komunikasi, ada pembinaan kepada keluarganya secara keseluruhan ya. Jadi tidak diberi beasiswa terus lepas gitu aja ya. Itu. Nah, harus ada begitu.
Lalu kemudian pemberdayaan ekonomi juga begitu, ada pembinaan bagaimana kemudian agar seiring dengan pertumbuhan ekonomi keluarga makin harmonis, anak-anak bisa sekolah dengan baik gitu kan, ibadah keluarganya meningkat juga dengan meningkat. baik, harus begitu. Jadi 2 poin itu saya kira yang harus menjadi concern ya kita di LAS MKU gitu. Oke, berarti tadi ada 2 concern. Nah, sebelumnya nih Pak, kalau saya lihat kan pasti teman-teman Jawa Tengah ini sudah punya atau sudah menjalankan programnya masing-masing. Nah, kalau dari yang Pak Agus tahu, sepemantauan Pak Agus ini, apa sih yang pengen Jawa Tengah tonjolkan? Misalnya contoh kan di pusat itu pengen kalau yang daerah, satu program daerah itu nanti dinasionalkan. Ya. Nah, kalau bayangannya Pak Agus nih dari teman-teman Jawa Tengah kan pasti yang banyak dan pasti punya program masing-masing nih. Betul. Kira-kira yang menurut Pak Agus ini nih yang sudah jalan ya, yang sudah jalan kemarin-kemarin yang kira-kira bisa dinasionalkan itu program apa saja, Pak? Ya, kalau di Jateng itu kan kalau jumlah anggotanya banyak ya, programnya juga saya lihat variatif dan hampir semuanya bagus-bagus Mas Hanif. Jadi menurut saya kita tinggal mengkoneksikan saja ya. Misalnya hari ini kita ada program BMT Award. Dari program BMT Award kita tahu nih ternyata banyak juga nih program-program ekonomi di BMT itu. Nah, bagaimana ke depan nih LAS MKU bisa mengkoneksikan, membuat jalur pemasaran untuk mereka misalnya, semakin mengenalkan dan sebagainya. Saya kira kita bermain di situ aja Mas, karena teman-teman ULAS ini programnya sudah bagus-bagus gitu. Nah itu bedanya nih. Jadi kita lahir ini udah besar, resource yang banyak keren gitu. Berbicara tentang PMT Award Pak, kita tahu tadi di hari kemarin ya berarti di acara Silaknas pemenangnya itu rata-rata memang kan anak muda. Ya. Nah, sebagai kepala cabang Jawa Tengah nih Pak, untuk menyikapi pemenangnya itu diharapkan ya jangan hanya menang di sini tapi bisa berkelanjutan berkomunikasi dengan LAS MKU atau BMT Award. Nah itu sebagai kepala cabang Jawa Tengah bayangan Pak Agus itu seperti apa Pak? Ya, jadi kan begini ya Mas Janik, bisnis gitu ya atau usaha itu ketika yang sudah berjalan dimulai kemudian berjalan itu sebenarnya memang masih untuk sampai kepada sustain ya, untuk berkelanjutan menghasilkan itu membutuhkan banyak sekali keterampilan ya. Yang paling mendasar adalah keterampilan tentang keuangan. Bagaimana agar antara keuangan keluarga tidak bercampur dengan keuangan usaha misalnya. Karena kalau bercampur itu hitungan repot nanti. Ya kan? Kalau di kebanyakan ya pedagang kecil kan begitu ya. Dia nggak ada pencatatan keuangan. Yang penting kalau besok masih bisa jualan ya berarti masih untung gitu kan. Tapi nggak ngerti untungnya berapa, mungkin nggak ngitung tenaga dan sebagainya kan. Itu nggak dihitung. Nah, saya kira ke depan ya kita concern juga di sana. Jadi selain memberi modal usaha, memberikan keterampilan usaha, juga keterampilan tentang bagaimana membuat laporan keuangan usaha, menggunakan keuangan usaha, memisahkannya dari keuangan keluarga, gitu kan, pemasaran dan sebagainya. Nah, ini yang saya kira butuh energi tersendiri Mas. Berarti memang mengedukasi ya? Iya betul. Karena UMKM itu kan problematikanya selain biasanya di pemasaran ya, jadi mereka bisa memproduksi bagus-bagus, tapi nggak tahu mau masarkannya kemana gitu, nggak tahu pasarnya gitu. Itu satu poin. Nah, poin lain adalah ketika kita bisa melatih mereka pada misalnya manajemen usaha, manajemen keuangan dan lain sebagainya. Oke. Kemudian Pak Agus terkait Jawa Tengah lagi nih. Di Jawa Tengah itu kan memang solid, kemudian banyak juga yang besar-besar nih. Ya. Nah,
di apa namanya di bayangan Pak Agus nih, kolaborasi apa sih yang bisa dilakukan teman-teman sesama Jawa Tengah, bahkan mungkin sesama nanti se-Indonesia, tapi mungkin lingkupnya di Jawa Tengah dulu, apa yang bisa dikolaborasikan, Pak? Ya, nah selama ini lembaga-lembaga atau sebelum ada LAS MKU ya, Baitul Mal ini kan bergerak sendiri-sendiri ya, karena memang ya mereka punya program-program yang bagus-bagus juga yang harus dibiayai dari dana penghimpunan mereka. Nah, setelah ada LAS MKU, saya kira memang kita bisa antar ULAS ini berkolaborasi dan bisa itu di level Jawa Tengah maupun di level nasional. Ya, mana program yang dari ULAS tertentu yang memang membutuhkan kira-kira kalau ini dikolaborasikan akan menjadi sesuatu yang besar, dampaknya ya, manfaatnya juga lebih luas. Saya kira itu bisa kita sinergikan antar ULAS di Jawa Tengah kan gitu. Oke. Saya juga sudah sempat diskusi dengan beberapa ULAS nih. Misalnya saya sempat berkunjung ke Tegal ya. Di sana ada ULAS yang ingin bikin klinik misalnya. Ya, di bidang kesehatan kan. ULAS ini bisa belajar dulu ke ULAS yang sudah punya klinik gitu kan. Bagaimana teknis awalnya, risetnya bagaimana sampai kepada feasibility ya, studinya ya, kelayakan studinya di daerah mana layak dibuatkan klinik gitu. Bagaimana nanti manajemennya. Ini bisa nih saling berkolaborasi. Bahkan kalau sudah oke nih surveinya layak di daerah tertentu dibikin klinik begitu. Kemudian ada problem pada permodalan ya misalnya, bisa kita saling sinergi ULAS. Mungkin beberapa ULAS ya kan saling bekerja sama bikin klinik. Itu. Manajemennya dari ULAS tempat. Yang sudah punya ULAS tempat atas bimbingan yang ULAS yang sudah punya klinik gitu. Oke. Modalnya bisa bareng-bareng lah ya gitu. Itu akan keren kalau bisa begitu. Terakhir Pak, minta 1 kalimat, 2 kalimat atau quote yang Pak Agus suka buat para pendengar, teman-teman di Baitul Mal, teman-teman di ULAS, Pak. Ya. Baik, kita ini di Baitul Mal Pak Tambil adalah seorang dai. Ya. Tugas kita mengajak dan memfasilitasi banyak orang untuk berbuat kebaikan. Gitu. Ya, melalui tentu program-program yang kita buat. Ya, jadi jangan minder, ya, jangan malu, untuk kemudian mengajak dan menawarkan program-program kita kepada masyarakat. Oke. Semakin kita berani menawarkan program, maka akan semakin banyak orang yang kita libatkan dalam kebaikan. Oke, baiklah. Berarti kebaikan itu untuk kebersamaan ya, Pak. Betul. Semakin banyak orang yang kita libatkan, maka insya Allah keberkahannya juga akan semakin. Baik. Terima kasih sekali lagi Pak Agus sudah mau datang di podcastku. Sama-sama. Mungkin sekian. Saya Muhammad Ibrahim Al-Hanif, pamit undur diri. Bertemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.